Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cak Ikin. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya ingin menjelaskan eh, fitur-fitur yang ada di Studio Creator di YouTube. Jadi, dan bagaimana kalau kita memanfaatkan apa yang ada di Studio Creator ini. Karena di situ ada banyak data, mulai dari bagaimana performa video kita, juga pendapatan tentunya ya. Terus ada beberapa setting-setting yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan tampilan dari channel kita. Di Studio Creator ini macam-macam ya, banyak tombol-tombol di samping sini. Saya akan jelaskan satu-satu. Tapi fungsinya yang paling utama memang ini arahnya ke analisa dari ke data yang ada di channel kita. Ini fungsi data-data ini bisa kita gunakan untuk yang pertama itu untuk menawarkan jika kita memang channelnya sudah bagus, terus kita ingin menawarkan jasa endorse. Itu biasanya kalau orang-orang itu kalau menawarkan jasa endorse kan harus ada riset ya. Misalkan kalau ini penontonnya banyak atau ini produknya bagus, bagaimana lah, itu datanya dari mana? Nah, kita harus riset. Nah, sedangkan YouTube ini langsung jelas kelihatan datanya dari sini, sudah ada semuanya, sudah lengkap. Saya akan menjelaskan ini mulai dari monetize ini ya. Jadi ini adalah tampilan di YouTube Creator dari channel saya. Ini hanya channel eksperimen saja. Ini kebetulan YouTube-nya ini belum dimonetize karena memang belum memenuhi syarat. Jadi saya akan buka satu persatu. Di sini ada monetize, menu monetize. Kalau saya klik di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Ini belum memenuhi syarat. Jadi ini ada 1000 subscriber, tapi masih baru mendapatkan 647 subscriber, sedangkan ini jam tayangnya masih ada separuh ya, kurang lebih separuh yang harus dipenuhi. Nah, ini kalau sudah memenuhi syarat baru kita daftarkan. Jadi saran saya sih kita daftarkan setelah semuanya memenuhi syarat ya. Terus nanti ini kalau memang memenuhi syarat, ini akan berubah menu-menunya untuk pendaftaran. Nah, nanti kita akan bahas mengenai monetisasi dan AdSense ya. Yang selanjutnya saya akan buka nih yang kemarin, penjelasan kemarin kita awal bikin channel. Di sini ada info dasar, branding, dan lain-lain. Ini kalau bisa diisi semua ya. Cuplikannya gimana, makanya kita harus upload video. Kalau belum ada video ya ini tidak bisa dijalankan. Ini adalah cuplikan untuk pengguna yang belum subscribe. Kalau yang ini yang sudah subscribe. Jadi tampilannya kalau kita lihat di tampilan di channel itu akan berbeda ketika orang yang belum subscribe dan orang yang sudah subscribe. Itu bagaimana cuplikan videonya. Nah, kalau misalkan ini kalau kita ambil videonya di sini, kita akan misalkan di sini ada 4 ya, saya ambil yang unggulan supaya orang mau subscribe video kita. Saya ambil yang terbanyak, yang paling menarik ya, berarti menurut penonton. Saya ambil di situ, saya tambahkan di sini, otomatis dia nanti akan masuk di sini. Terus ini ada yang 2 yang penonton yang sudah subscribe. Nah, kita pilih aja yang menarik, yang kedua, enggak masalah, kita ambil gitu. Terus kalau nanti sudah kita setting di sini, nanti kita akan muncul ada trailer di sini. Ini tampilan yang belum subscribe. Terus di sini ada playlist juga masuk di sini. Ada tambahan-tambahan di sini ya. Playlistnya bagaimana, nanti bisa diatur ini tampilannya di menu penyesuaian.
Terus ada link-link kemarin dipenuhi ya, ini ada info dasar, terus link yang ada di belakang sini, ini kalau channel, contohnya channel saya yang sudah lengkap. Di sini ada banyak menu yang bisa connect atau tersambung di berbagai media sosial yang saya gunakan. Jadi kalau bisa selain kita bikin YouTube harus bikin media sosial penunjang ya. Jadi ini untuk sarana promo supaya jangkauan video kita bisa lebih luas. Kita bisa share di situ. Terus ini yang selanjutnya saya ingin jelaskan, ada koleksi video. Ini adalah fungsinya supaya kita tidak mengambil sembarang video punya audio punya orang lain ya, supaya kita tidak terkena copyright. Meskipun ada copyright yang memang klaimnya itu ya kita boleh pakai, tapi kalau video kita pakai misalkan lagunya siapa gitu yang sudah terkenal, lagu Noah mungkin, nah kita ambil, nanti kita kena peringatan monetize, klaim monetize. Tapi kalau hanya untuk mengambil lagu kita nanti masih tidak masalah di YouTube, cuma pendapatannya akan diambil sebagian oleh yang pemilik lagu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu kita bisa kerjasama dengan teman yang memang bidangnya musik. Tapi YouTube juga sudah menyediakan, di sini kita bisa searching lagu, misalkan mau genre apa, mau tentang apa, misalkan tentang home gitu ya, tentang home. Kita bisa nyari nih banyak nih. Di sini ada jazz, ada pop, genrenya macam-macam. Dan ini ada jenis lisensinya karena ini sudah memang musik gratis. Lisensinya sudah ada keterangannya, Anda bebas menggunakan track audio ini termasuk video yang Anda monetize. Terus atribusi tidak diperlukan. Artinya ini tidak akan kena copyright, tidak masalah nanti. Terus kita juga tidak akan bermasalah meskipun di deskripsi atau di video kita tidak menampilkan atau menambahkan catatan bahwa ini musiknya diambil dari penciptanya siapa. Misalkan kita ambil simple ini, penciptanya artisnya Patrick Yos, ini tidak masalah kita nggak mencantumkan itu karena ini sudah diatur sama YouTube. Jadi YouTube sudah menyediakan itu ya, sebisa mungkin kita hindari itu. Nah, untuk mendaftarkan monetize, kalau bisa hal-hal yang melanggar, terutama mengambil lagu orang atau apa itu, kalau bisa tidak mendapat masalah apapun ya. Kalau bisa videonya itu audionya juga original, jadi nanti akan cepat diproses. Kalau zaman dulu awal-awal memang nggak ada persyaratan, habis itu ada syarat tapi direview ya. Jadi ada persyaratan seperti ini tapi direview. Reviewnya tuh sangat panjang sekali dan kita tidak bisa tahu ini kapan ini ya gitu. Nah, itu bisa sampai 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi yang baru-baru ini itu sudah lebih mudah. Saya pernah mengajukan itu 3 hari sudah disetujui langsung itu. Maksimal 3 hari. Yang penting videonya tidak bermasalah ya, tidak masih memenuhi persyaratan, terus tidak terkena klaim gitu, tidak ngambil audio, tidak ngambil video. Jadi benar-benar kalau ada di keterangan video itu tidak ada masalah gitu. Baik, selanjutnya langsung saya ke ini, ke hak cipta ya. Ke hak cipta nanti ada penjelasan sendiri. Jadi kalau dulu kita nggak tahu kalau video kita di-reupload seseorang, kita nggak akan tahu itu. Tapi kalau sekarang YouTube sudah menyediakan menu ini. Kalau saya klik ini dulu eksklusif ini. Jadi hanya YouTuber 100.000 ke atas yang punya menu ini. Tapi sekarang enggak. Sekarang semua YouTubers meskipun baru, ini pun belum ada monetize, sudah ada ini. Kalau diklik ini nanti akan ada keterangan beberapa reuploader, akan muncul subscribernya berapa, terus berapa persen video kita di reupload, bisa jadi 100%, 75%, kan mungkin hanya diambil sebagian. YouTube akan memberikan keterangan
di sini dan kita dikasih kebebasan mau take down videonya itu, mau menghapus atau enggak. Kalau mau menghapus ya kita bikin permintaan penghapus saja, direport, nanti otomatis akan diproses sama YouTube. Nah jangan lupa klaimnya itu juga memang harus didasari ya, ini ada klaim yang otomatis, ada yang manual. Kalau yang otomatis memang ini sudah jelas nih, YouTube pasti mengiyakan kalau kita pengen menghapus video yang sudah direupload. Tapi ada juga yang manual. Saya bikin parodi cerita yang mirip judulnya ya, hanya judulnya saja padahal punyanya Denny Caknan ya. Ada Denny Caknan itu bikin lagu judulnya Iwak Gereh kalau tidak salah. Terus saya bikin cerita tentang iwak gereh. Padahal saya nggak mengambil apapun dari lagu itu, materi lagunya itu enggak apa, enggak. Cuma judulnya itu ikut sertakan nama Denny Caknan. Nah itu mereka keberatan. Kalau di dasar-dasar ini, kalau nama itu dicatut, itu juga bisa jadi keberatan. Atau gambar kita, misalkan saya ngambil fotonya Raffi Ahmad, kebetulan ada tuh Culoboya yang saya ambil di thumbnailnya itu pakai nama Raffi Ahmad. Tapi kalau Raffi Ahmadnya keberatan, saya bisa direport sama Raffi Ahmad. Nah di situ nanti ada klaimnya, dia ngeklaimnya secara manual, direport secara manual. Nah kalau klaim manual itu ada risikonya, kalau misalkan yang diklaim itu dasarnya kurang kuat, maka yang perepotnya itu, yang melaporkan videonya bisa jadi malah kena peringatan dari YouTube. Gitu. Baik, itu tadi tentang hak cipta atau klaim ya. Terus yang selanjutnya ada subtitle, ini hanya untuk konfirmasi bahasa. Misalkan ini ada settingan bahasa Indonesia, untuk videonya ini bahasa apa, hanya settingan gitu aja. Terus ada biasanya waktu kita upload nanti ada settingan di mana seseorang yang menonton video kita itu bisa membuat, kita mengizinkan untuk membuat subtitle. Jadi kalau misalkan video kita bahasa Indonesia, mereka pengen dilihat sama orang yang bahasa Inggris, dijadikan ditranslate ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Hanya itu aja kalau yang untuk subtitle. Terus ini ada komentar. Di sini kita bisa membalas komentar ya, membalas komentar di sini. Langsung dibalas atau mau unlike, mau like, mau kasih heart, ini nggak masalah, langsung di sini. Terus kita mungkin ada komentar yang tidak sesuai, kita tidak suka, misalkan ini, saya nggak suka kata-kata dong, gitu. Anggapannya mungkin dong ini kata-kata yang kasar, jadi saya tidak suka. Terus akhirnya saya bisa hapus atau melaporkan atau menyembunyikan pengguna dari channel kita. Atau selalu menyetujui juga tidak masalah. Ini tergantung kita. Jadi kalau mau pengen channelnya bersih, tanpa ada kata-kata kotor, misalkan ini channel untuk anak, ya sudah, kita tidak masalah. Gitu. Kebetulan sih channelnya yang saya pakai eksperimen ini channel anak-anak, tapi ini tidak masalah karena ini hanya eksperimen ya. Jadi kalau channel anak-anak kita setting ke anak-anak, ya udah ini channelnya otomatis nggak ada komentar gitu. Karena memang kalau sudah masuk channel dengan konten anak, ya channel komentarnya akan di-disable. Ya ini hanya untuk penjelasan di komentar ya. Itu aja. Terus selanjutnya ini ada analitik playlist konten. Nah, kalau playlist dulu, kalau playlist ya hanya kita mengumpulkan, cara membuatnya ya mengumpulkan beberapa video, caranya ini aja. Klik ini judulnya apa, terus ini publik ya, terus dibuat. Nanti waktu kita upload, ini baru waktu kita upload baru atau video yang baru, kita lanjut ya ke konten ini, video yang sudah ada kita masukkan ke playlist baru lewat di sini. Kita centang aja di sini, otomatis dia nanti akan masuk ke playlist yang baru kita bikin tadi. Di playlist ini. Nah, ini nanti akan tampil di depan ini, di depan channel kita.
Nah, kalau sudah ini selanjutnya ini di konten isinya tentang video kita, ada keterangan video kita ini melanggar atau bagaimana ada di sini semuanya. Misalkan ini kebetulan video yang eh, channel yang belum monetis ya, nanti akan saya buka channel eksperimen kedua yang sudah monetis. Nah, ini tampilannya kalau belum monetis di sini hanya ada visibilitas. Jadi ini publik mau pribadi atau dijadwalkan tayangnya di sini ada settingannya. Kalian bisa coba sendiri. Terus di sini ada pembatasan. Pembatasan ini hubungannya sama kalau misalkan settingannya itu untuk anak-anak. Misalkan ini kan tidak ada. Nah, kalau ini saya bikin settingan anak-anak di sini ya video ini anak-anak. Kalau saya save begitu dia akan ada keterangan di sini dibuat untuk anak-anak. Nah, ini fitur ini sudah dibatasi. Jadi kalau sudah dibuat untuk anak-anak nanti pendapatan iklannya juga akan berkurang karena ini sudah ada setting atau aturan dari Kopa gitu. Dia masuk ke YouTube Kids. Nah, memang ada ya kita masih bisa mengolah ini mau dipakai videonya ini untuk anak-anak atau tidak gitu. Masih bisa seperti ini tapi YouTube sendiri akan mendeteksi lama-lama juga video yang seperti ini, misalkan ini memang animasinya untuk anak-anak, judulnya juga untuk anak-anak, gambarnya anak-anak. YouTube lama-lama akan mendeteksi ini dan nanti tiba-tiba di sini sudah ada keterangannya bahwa video ini ditentukan oleh YouTube bahwa ini untuk anak. Akhirnya setelah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih ada tombol banding ya. Kalau kita tidak setuju apa yang sudah diputuskan sama YouTube, kita klik aja nanti akan diproses. Misalnya kita tidak setuju nih apa, karena kita punya dasar video kita ini bukan untuk anak-anak seperti itu. Jadi Anda bisa mengajukan banding, nanti akan diproses sama YouTube. Kalau memang benar, ya sudah akan dikembalikan video ini untuk umum, bukan khusus untuk anak-anak. Kalau tidak, ya berarti tetap untuk anak-anak. Dan ini hanya satu kali ya, kalau untuk banding itu hanya satu kali. Sekali gagal, ya sudah itu untuk tidak untuk anak-anak, otomatis untuk anak-anak. Ini keterangan tanggal uploadnya, terus ini jumlah penayangannya ya. Lalu ada komentar berapa. Nah, ini perbandingan suka dan tidak sukanya. Jadi ini nilainya sudah dihitung sama YouTube, nilainya 8%. Misalkan yang suka ada 106, yang tidak suka 25. Akhirnya nilainya 80, ini 80. Ini artinya masih bagus. Jadi saya masih belum menemukan video yang 100% nilainya itu. Selanjutnya ini dashboard sama analisa ini tentang data ya. Kalau ini saya ingin menunjukkan yang sudah monetis. Kalau ini dashboardnya yang belum monetis, Anda bisa perhatikan sebentar. Di sini tidak ada menu pendapatan ya, keterangan pendapatan yang didapat itu berapa dolar itu tidak ada. Karena memang di sini di kontennya tadi tidak ada logo monetis, tidak ada logo dolar hijau, kuning, merah atau hitam di sini. Kalau channelnya sudah monetis nanti akan muncul di sini. Baik, ini adalah tampilan dashboard untuk YouTube yang sudah monetis. Kita bisa cek ini di sini monetisnya. Nah, ini sudah monetis ya. Ini sudah dimonetis. Jadi pengiklan sudah masuk ke sini, bisa masuk videonya itu sudah bisa ditempelin iklan. Ini akun AdSense-nya ada di sini, terus ada perjanjian. Ini tampilannya ketika sudah monetis. Bagaimana kalau dashboardnya? Nah, tadi nggak ada menu pendapatan di sini. Nah, tadi hanya analisa ringkasannya hanya watch time, terus penayangan, dan ini pendapatannya. Nah, tadi tidak ada, kalau yang ini ada. Nah, ini yang pertama performa video terbaru ya. Jadi kalau kita upload video, kita itu langsung dihadapkan menu ini. Kita bisa melihat nih, video kita yang kita upload itu bersaing dulu dengan video yang ada di channel kita sebelum bersaing dengan video yang ada di luar.
video YouTuber yang lain. Contohnya ini kebetulan nggak pernah saya upload ya, nggak upload baru, nggak pernah. Jadi 205 hari 4 jam ini sudah lama banget nggak pernah upload, sudah hampir 1 tahun. Nah ini peringkatnya sudah muncul ketika kita upload langsung ini setengah jam pertama itu langsung muncul peringkat 2. Nah di sini langsung ada dibandingkan sama video saya yang lain ya, video di channel ini yang lain ini peringkat 2, performanya masih kalah sama unboxing nasi bungkus. Nah itu bisa kita lihat nih, ternyata penonton itu suka video yang tentang unboxing nasi bungkus segomi misalnya gitu. Nah kita bikin buat referensi ini, bikin video yang lain, jadi performanya bisa kita bandingkan video yang ada, nanti kita bikin video yang sesuai dengan kesukaan penonton. Dilihat dari mana? Dari peringkatnya tadi, view-nya. Ini bisa jadi dasar kalau kita bikin video yang lain. Tapi ini nomor 2 masih cukup bagus, jadi kita nggak perlu bingung lah, kecuali ini muncul ternyata nomor 10 ya. Ternyata nomor 10, berarti ini jauh banget dari peringkat di video kita sendiri, artinya kita harus bikin video yang lebih bagus lagi gitu. Nah ini penayangannya, ini ada view-nya 2,7.000, terus ini rasio klik tayang. Jadi kalau video itu direkomendasikan sama YouTube nilainya hanya 2%. Jadi kalau ada 100 orang yang buka YouTube, jadi ada 100 orang yang buka YouTube, videonya ditampilkan, video ini ditampilkan di berandanya, ternyata yang ngeklik hanya 2,9%, hanya 3 orang yang ngeklik lah, nilainya ya di sini muncul. Jadi YouTube itu juga merekomendasikan video kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah watch time, berapa lama orang nonton, terus like unlike itu juga ngefek, itu juga ada pengaruhnya, terus komentar, jadi interaksi komentarnya bagus, ada di situ. Terus ini durasi tontonnya, videonya ini sekitar 5 menit atau 7 menit saya lupa, ternyata orangnya hanya nonton 2,5 menit gitu. Nah itu kita bisa lihat nih, kira-kira kenapa ya orang setelah 2,5 menit itu dia sudah cenderung menurun nontonnya. Nah, kita bisa pakai data itu untuk memperbaiki video kita selanjutnya gitu. Ini bisa lihat komentar, kalau diklik komentar kita akan masuknya ya ke menu komentar, buka analisa, kita masuknya ke analitik. Saya jelasin ini dulu. Nah, di sini subscriber yang saat ini yang kita dapatkan sudah 4.000, ini sudah memenuhi syarat ya. Ini view total dalam 28 hari segini, ternyata oh kita turun ini segini. Kita harus lebih lagi nih, lebih semangat bikin video lagi, diperbaiki lagi supaya channelnya semakin naik atau minimal sama dengan bulan sebelumnya. Terus ini nilainya juga. Nah, ini untuk video teratas, view-nya dalam 2 hari bagaimana. Nah, ini sudah dilihat nih, dalam 2 hari ternyata videonya unboxing Galaxy Boboiboy Galaxy Sari Roti ini ada di atas. View-nya lumayan bagus. Terus ini ada berita tentang YouTube. Dia juga ngasih tips-tips buat kita, juga enggak masalah. Di sini akan muncul di sini. Ada ide-ide yang lain. Nah, YouTube juga tidak tinggal diam ketika kita sudah mencapai 1.000 subscriber, biasanya kita akan mendapat pemberitahuan dari email atau di dashboard ini bakal ada event ya. Kalau ini enggak ada pandemi, biasanya YouTube bikin acara kumpul-kumpul bareng YouTuber yang subscribernya nilainya tuh sama, jumlahnya sama, nanti dikumpulkan terus kita bikin YouTube bikin acara semacam pelatihan gitu supaya performanya naik, channelnya bagaimana, terus dia ngundang juga subscriber YouTuber yang punya subscriber lebih tinggi levelnya. Nah, nanti dia berbagi tips. Nah, di situ juga sebagai ajang kolaborasi ya. Jadi kalau kita mau channel lebih cepat berkembang ya kolaborasi itu penting gitu. Supaya kita ditonton di channelnya teman collab tadi. Jadi bisa jadi kan subscribernya teman kita itu belum tahu tentang channel kita. Nah kalau kita collab akhirnya dia tahu, akhirnya dia bisa jadi subscriber kita. Nah terus tidak hanya itu saja, bahkan kalau kita sudah mencapai 10.000 subscriber,
ada orang YouTube yang menghubungi kita melalui telepon, terus dia biasanya bisa pakai Skype atau Zoom itu menghubungi kita, terus dia membuka semacam konsultasi langsung ya, secara langsung online, tapi dia juga bisa membuka channel kita, terus dia membaca grafik, habis itu dia ngasih saran supaya kita ini lebih untuk menaikkan video itu bagaimana, untuk menaikkan channel kita ini performanya bagaimana, dia ngasih itu. Nah, ini kenapa YouTube sampai seperti itu, ya memang itu caranya supaya dia mendapatkan kreator-kreator yang bagus, traffic-nya bagus, channel traffic-nya bagus, dan itu supaya bisa dipakai untuk YouTube mencari pengiklan gitu. Jadi hubungannya simbiosis mutualisme. YouTube butuh kita untuk mencarikan iklan ya. Jadi dia mendapat iklan ya dari video kita. Sedangkan kita butuh tempat semacam platform ini untuk mendistribusikan karya kita, dan kita dapat pendapatan ya dari situ karena ada iklan. Nah, jadi ada simbiosis mutualisme. Dari pembagiannya sih YouTube itu dapat, kalau kita dapat 1000, YouTube dapat 600. Jadi ada 60%-nya YouTube dapat 40%, 60%-nya buat kita. Jadi kalau dapat 1000 ya kita dapat 600, YouTube-nya dapat 400. Nah, itu pembagiannya seperti itu. Terus kita lanjut, di sini ada postingan terkini. Ini postingan kita ya. Di tab komunitas. Tab komunitas itu ada di sini. Ini kan ada playlist, channel, diskusi. Nah, ini ada diskusi ini. Ini masuknya. Nah, misalkan channelnya ini ya berarti kita buka. Ini yang kita posting terakhir, dia muncul di menu ini. Kita bisa ngelihat yang suka berapa, yang komentar berapa. Nah, kita bisa lihat langsung ya. Terus komentar terbaru ada di sini. Mas, videonya keren banget. Langsung aja kita buka di sini, bisa buka di sini yang lainnya. Nah, ini subscriber terbaru ya. Yang baru berapa? Ini berdasarkan bukan yang terbaru siapa, tapi berdasarkan jumlah subscriber. Jadi ada YouTuber atau akun yang juga punya channel. Dia subscribernya berdasarkan subscribernya. Kalau subscribernya tinggi, dia akan muncul di sini. Yang paling tinggi diurutkan seperti itu. Oke, itu untuk dashboard ya. Selanjutnya untuk analisanya di mana? Analisa di sini, kita klik sini. Nah, ini kita bisa tahu semua tentang performa video kita. Nah, ini pendapatannya ini setelah saya tidak mengurusi channel ini, saya biarkan saja. Ternyata view-nya itu dapat 800 tok ya, bukan 800.000 ya ini. 800 dan hasilnya adalah 0,14. Ini dalam 28 hari terakhir. Ini bisa kita ubah. Misalkan Desember aja gitu, bagaimana. Nah, ternyata mengalami penurunan ya Desember, ternyata segini, terus ini estimasinya. Ini defaultnya di 28 hari terakhir. Kita bisa lihat nih waktu tonton ini. Terus ini ada real time-nya dalam 48 jam nih bagaimana, dalam 2 hari pendapatannya bagaimana, pendapatan view-nya maksudnya ya. Ada 59 orang yang nonton, subscriber-nya di sini. Subscriber sekarang ini, jumlah sekarang, bukan 48 jam. Terus ini video teratasnya tadi muncul juga di sini. Ini video terbarunya ada di sini. Nah, ini video teratas, datanya yang lebih lengkap, jumlah penayangannya seperti ini. Ya, ini ya. Ini watch time-nya dalam 1 bulan, ternyata channel ini dapat watch time 19 jam. Ini centang hijau artinya masih bagus. Nanti kalau ini centangnya ndak hijau, merah atau turun ke bawah, ya dia akan kasih tahu kalau itu berarti nilainya lagi turun. Gitu. Ya, oke.
channel Anda ditonton 800 kali dalam 28 hari. Ini yang paling pentingnya kan di sini, performa view-nya. Nah, sekarang ini jangkauannya. Jangkauannya ini tentang sumber traffic dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat nih, orang lihat video kita itu dari mana, ternyata searching di YouTube. Nah, ini ada 53%. Yang saya dapatkan tadi 800 tadi berasal dari searching YouTube. Terus ini ya hanya fitur jelajah dan lain-lain. Ada rekomendasi. Nah, ini yang direkomendasikan. Kita sebisa mungkin memanfaatkan rekomendasi YouTube. Ini caranya bagaimana ya? Bikin performa video yang bagus, nanti ini akan otomatis naik. Sumber trafficnya, nah inilah yang mas. Rasio kliknya, jadi kalau di tadi orang ngekliknya direkomendasikan YouTube, ngekliknya bagaimana, rasionya seperti ini. Terus ini tingkat interaksinya ya, durasi tontonnya tadi kita bisa ngelihat nih, kalau dari ini gimana nih performanya, durasi tontonnya menurun ternyata dalam 1 bulan terakhir rata-rata orang nontonnya hanya 1 menit. Ini menurun 52%, artinya sebelumnya ini bisa jadi 2 kali lipat dari ini ya, sekitar 30 atau hampir 40 jam ya. Nah, kita bisa ngelihat. Ini intro, bukan intro ya, ini ya videonya, ini contohnya video yang paling tinggi ini, ketika kita bisa melihat ini di menit keberapa ini mulai turun. Nah, gitu. Ini biasa nih grafik seperti ini, kadang ada yang seperti ini berarti kurang bagus kalau kayak gini. Kalau yang bagus ya dia kalau bisa masih lurus terus baru turun. Nah, dari sini ini untuk referensi kita bikin video selanjutnya supaya diperbaiki gitu. Ini video teratas menurut layar akhir. Layar akhir ini kalau kita nonton video, di akhir video biasanya ada anotasi, namanya anotasi ya. Di sini anotasi. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul di situ grafiknya. Ini juga datanya akan muncul. Nah, ini yang ditampilkan di sini. Upload terbaru channelnya, video, subscribe. Nah, ini kartu teratas ya, ini anotasi ya, anotasi yang ini. Gitu. Oke, terus selanjutnya penonton, ini penting banget penonton. Penonton yang unik, ini penonton yang tidak diduga, misalkan nggak pernah direkomendasikan dan dia sudah masuk, dia senang searching kayak tadi itu, masuk ke sini. Dengan sendirinya, oh dengarnya dari offline, misalkan dengar channel kita, baru dia searching di YouTube masuk, dia tahu ini. Ini rata-rata penayangannya per penonton, dia nontonnya ini. Dalam jangka waktu tertentu. Oke. Selanjutnya adalah ini geografi, kebetulan ini isinya orang Indonesia aja ya. Tapi kalau channelnya bagus, geografinya isinya bisa banyak negara di sini. Terus bahasanya tadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini umurnya ternyata ada 18 sampai 24. Nah, ini yang dibatasi YouTube ini sudah 13 tahun plus di sini ya. Wanitanya 100% yang nonton ternyata wanita. Prianya enggak ada ya. Nah, kalau gender ini bisa diakali ya. Cewek apa cowok. Tapi YouTube ya nggak peduli soal dia kali atau enggak, tapi itulah yang dia dapat datanya. Nah, ini data-data ini gunanya apa? Ya gunanya untuk tadi saya jelaskan supaya sebagai data referensi buat kita untuk bikin atau memperbaiki video yang baru. Yang selanjutnya tadi untuk jualan tadi, jualan endorse, jasa promosi. Kita lihat dari sini. Kalau dulu orang mau jualan, misalkan saya Surabaya nih mau nawarin nih ke sebuah produk. Ini produknya bisa diiklankan di video saya ini di Surabaya. Nah, kalau kayak nggak ada YouTube, saya harus riset dulu. Datanya dari mana? Ini berdasarkan riset, berdasarkan survei,
penontonnya tuh banyak ini, banyak yang suka Culaboyo. Nah, sekarang ini nggak perlu kalau kita sudah punya channel YouTube, kita sudah bisa ngelihat nih, liatin ke orangnya, ini loh subscriber-nya sebanyak ini, penontonnya segini, terus mereka juga suka sama video ini. Nah, datanya bisa disodorkan ini ke pengiklan. Nah, di sini sebenarnya ada satu menu lagi ini yang nggak muncul ya. Penonton itu jamnya itu munculnya jam berapa. Kalau dia mau nonton atau buka YouTube itu munculnya jam berapa. Nanti saya coba cari di channel yang satunya ya. Kalau nggak ada artinya fiturnya dihilangkan. Nah, kalau ini soal pendapatan, ini nilai CPM-nya ini pendapatan. Ini harga iklannya ya ini. Cost per $100 per 1000 tayang. Nah, ini muncul yang belum monetis ya. Jadi ini nggak muncul tadi karena sudah lama banget nggak uploadnya. Jadi mungkin YouTube ngasih batasan nih kalau udah lama banget, misalnya 6 bulan mungkin nggak upload. Ini data untuk penayangan penonton ini kapan membuka YouTube tidak akan muncul gitu. Ini kebetulan masih baru jadi terakhir saya upload itu 28 Juli ya, bulan Juli 2020. Masih dianggap baru sama YouTube, jadi ini masih muncul datanya. Ini penting ya kalau kita pakai untuk acuan jadwal upload. Nah, jadi kalau misalkan nih kita bikin jadwal, kita konsisten nih. Setiap hari bikin bikin ini ya, setiap hari apa kita bikin perjanjian, kita upload jamnya jam berapa. Nah, ini yang disarankan sama YouTube berdasarkan subscriber ini ya. Ini berdasarkan subscriber ya. Nah, misalkan contohnya ini yang ini sangat sedikit penonton Anda yang buka YouTube. Jadi subscriber kita itu enggak pas jam hari Rabu jam 2 dini hari itu enggak ada yang buka YouTube gitu. Nah, terus ini mulai misalkan ini sedikit, nah mulai ada beberapa penonton mulai buka YouTube, ini mulai banyak dan ketika warnanya gelap jadinya ya sangat banyak. Nah, ini sarannya nih bisa kita pilih nih hari-hari ini. Kita lihat yang paling banyak penontonnya bagaimana ini. Ini ada 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 4 ya, 4. Nah, kita ambil ini paling gampang nih hari Kamis untuk upload. Nah, kebetulan ini jamnya jam 10, penonton sangat banyak. Anda bisa milih nih mau upload pagi atau sore ini jam hari Kamis jam 6 atau jam 10. Nah, saya sarankan uploadnya bisa di sekitar jam ini, bisa jam 10 pas misalkan, ambil yang pagi ya, jam 10 pas atau jam 9 ketika orang mulai buka YouTube atau jam 11. Jadi mendekati 1 jam di bawah sebelum atau 1 jam setelah atau pas memang di jam 10 itu. Ada pilihannya seperti itu. Nah, usahakan kalau kita sudah upload jam 10 misalkan ya, hari Kamis, ya usahakan minggu depan uploadnya jam 10 lagi gitu. Ya. Ini kalau ini kan data analisa untuk channel keseluruhan ya. Kalau ini untuk video juga ada. Di sini untuk editing, ini untuk lihat di YouTube, ini komentar, ini analisa. Nah, di sini ada analisanya, kita bisa lihat. Nah, penayangannya ini kita bisa ngelihat nih setiap harinya ini ya mulai 0 ya publish sampai berapa hari ini 180 hari penontonnya ada 22 ini mulai naik nih 19 ini akumulasi ya ini ditambah totalnya ini 24.000 view tadi dalam ini sejak dipublish ya kalau ini kalau kita mau
Dalam 7 hari terakhir misalkan ya kita ubah, dalam 7 hari terakhir gimana. Nah ini performanya penonton. Hari Senin, hari Minggu dia ada 114, hari Selasa ada ini, terus dalam 1 minggu ada subscriber yang baru masuk. Nah ini kita bisa melihat videonya titik berapa dia mulai turun. Bisa kita lihat ya. Terus jangkauannya, nah ini sumbernya dia dari WhatsApp ternyata ada di sini. Ada sumber-sumber yang lain yang bisa kita lihat nih. WhatsApp artinya berarti kita bisa nih promo lewat WhatsApp itu juga bisa. Di sini penonton ini retensinya ya, durasi tontonnya 1,1%. Presentasi tayangnya ada 59%. Setelah dihitung itu segitu. Karena durasi videonya kan 2 menit, yang nonton 1 menit, nah nilainya 50. Durasi rata-rata tontonnya segini. Nilainya 50%. Ini suka tidaknya tadi ada 75 orang yang suka, nilainya 70, sedangkan rata-rata di channel ini nilainya 80, jadi ini kurang gitu. Rata-rata ini. Kalau semua di total, semua video di total rata-ratanya like-nya itu segini. Rasio klik elemennya yang ini, rasio klik elemen yang di akhir video itu. Ini durasi tontonnya, ya udah itu. Di sini penontonnya. Pria, wanita di sini sudah lengkap yang nonton videonya ini siapa. Oke, itu yang data untuk penonton, data analisa untuk video yang lebih detailnya di situ. Ya, ini yang bisa saya jelaskan. Ada beberapa data analisa yang bisa kita gunakan untuk referensi atau data riset yang bisa kita pakai untuk bikin video baru. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.